Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SD Negeri 04 Kejene, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru beserta staf karyawan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara pemaparan diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak. Kedua kalinya, sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah sang revolusioner sejati yang telah menyelamatkan kita dari kejahiliahan menuju keislaman. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala SDN 04 Kejene, yang ketiga pemaparan dari calon guru penggerak, dan yang terakhir penutup. Untuk membuka acara yang pertama, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala SD Negeri 04 Kejene. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa berada di ruangan ini dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun untuk acara diseminasi dari calon guru penggerak atas nama Pak Wildan Sopir yang sedang menempuh program guru penggerak angkatan ke-9. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat yang akan mendapat syafaat di yaumul akhir nanti. Amin. Bapak dan Ibu guru yang saya banggakan, hari ini Pak Wildan Sopir akan memaparkan atau akan melaksanakan diseminasi sebagai proses dalam program calon guru penggerak angkatan ke-9. Mari kita ikuti acara ini. Mudah-mudahan acara berjalan dengan lancar. Kemudian yang disampaikan oleh Pak Wildan itu dapat kita pahami karena ini merupakan satu materi yang sangat penting bagi kita insan pendidikan. Untuk itu harapan saya pada Bapak Ibu guru yang sebagai peserta atau audien dapat fokus mengikuti pemaparan dari Pak Wildan, dan pada Pak Wildan semangat untuk terus mengikuti tahapan-tahapan calon guru penggerak, dan alhamdulillah sudah pada tahap yang pertemuan yang ketiga ini di ruang kelas ini, dan mudah-mudahan pada tahapan-tahapan selanjutnya Pak Wildan bisa mengikutinya dengan lancar dan tanpa kendala apapun, sehingga ilmu yang diperoleh Pak Wildan nanti akan bermanfaat untuk siswa SD Negeri 4 Kejene yang goalnya adalah tentu memajukan pendidikan di SD kita tercinta ini. Sekian saja sambutan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bapak Wildan Sobir SPD. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Negeri 04 Jene, Bapak Rahmat SPD SD, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru dan staf. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kepada Allah SWT yang telah memberikan banyak kenikmatan, di antara adalah nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat sempat sehingga kita masih diberi kesempatan bisa mengadakan acara pemaparan diseminasi budaya positif. Salam dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita nanti semua diawali rumah mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang telah menyempatkan waktu untuk hadir di acara saya. Ini adalah tugas dari calon guru penggerak, yaitu diseminasi atau pemaparan budaya positif. Untuk sebelum kita mulai, ini ada pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju Bapak Ibu ya. Jadi nomor 1, jadi tinggal ini nanti Bapak Ibu bisa mengetahui sendiri ya, jawabannya di akhir sesi ya, akhir ini, akhir pemaparan. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, kira-kira setuju apa tidak? Setuju atau tidak? Ibu? Setuju. Ada yang tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Setuju semua. Pak Ais? Setuju atau tidak? Setuju. Burina? Setuju. Setuju semua ya ini ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif ya, seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Setuju atau tidak? Setuju ya. Ada yang tidak setuju? Nah, setuju semua ini. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju. Berarti dari 3 pernyataan ini setuju semua ini Bapak Ibu ya. Nah, ya nanti kita bisa menyimpulkan sendiri nanti ya. Apa budaya positif itu? Ya, jadi budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai ya, atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi itu kebiasaan baik ya, yang ada di sekolah yang akan menjadi budaya positif. Kemudian nanti yang akan saya paparkan ini adalah konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Nah, ini nanti ada disiplin positif, kemudian motivasi dan perilaku manusia, kemudian yang ketiga keyakinan kelas atau sekolah, kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia, kelima posisi kontrol seorang guru, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, ini Bapak Ibu sudah pernah belajar ini atau belum? Segitiga restitusi apa baru dengar Ibu? Baru dengar ya? Nanti kita bisa belajar bersama. Kemudian ini ya, cobalah buka. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sudah pernah ya, karena tahun kemarin di sekolah kita sudah ada guru penggerak yang akan lucu. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A ya. Kemudian tugas Anda menghafalkan ya salah satu
Coba Anda bayangkan ya, bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga ya, di kepala tangan Anda ya. Anda perlu menjaga benda tersebut ya, sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Jadi di kepala Anda itu ada benda yang sangat berharga. Kemudian temannya di sebelahnya itu B ya. Itu mencoba dengan segala cara ya, bisa merayu ya, bisa membujuk, mengintimidasi boleh, memarahi boleh ya, atau memberi uang ya agar teman Anda bersedia membuka kepala teman Anda. Coba bisa dipraktekkan di teman sebangkunya ya, coba ya, bisa itu bulu. Ada yang mau mencoba ini di depan ya, ini salah satu ya, Bu Firma sama Bu Eni ini biasa merayu ini. Coba Bu Firma sama Pak Ayu ya. Ini Bu Eni yang ngepal apa yang ini? Bu Eni yang merayu, dia biasa merayu Bu Eni ya. Ya. Ini Bu Eni. Halo Bu Tiro cantik. Tangannya ada apanya itu? Mau tahu? Mau tahu dong. Dibuka dong. Nanti kalau dibuka saya kasih uang. Uang-uangan. Kenapa rahasia? Itu penting. Jangan dulu ya. Gak boleh dibuka. Rayuan mau tapi mentok. Paksa Pak yang boleh. Sini, buka. Akhirnya tidak bisa dibuka Pak, gimana ini? Dia tetap ada pendirian. Iya. Beri tepuk tangan buat Bu Eni dan Bu Mira. Terima kasih ya, tadi sudah melakukan uji coba ya, coba buka. Ini Bu Viro, ini orang pertama ya yang mempunyai atau memiliki benda yang sangat berharga. Kemudian Bu Eni ini yang merayu ya, merayu supaya Bu Viro bisa membuka tangannya, kepala tangannya. Tapi setelah dirayu ya sedemikian rupa sehingga ya sudah banyak rayuan dan mau dikasih uang juga, ternyata pendirian Bu Viro sangat kokoh ya, jadi tidak boleh ya, tetap tidak boleh untuk membuka kepala tangan ya. Jadi ini dari contoh tadi itu adalah Bu Eni itu merayu Viro dan tidak bisa membuka kepala tangan. Mungkin apa tidak kalau ada teman yang B itu bisa membuka tangan? Ada kemungkinan apa tidak? Ada ya. Jadi ada dua kemungkinan ya. Jadi pertanyaannya adalah yang membuka ini ya. Jadi itu berdasarkan kontrol diri ya, atau berdasarkan rayuan dari teman ini Bapak Ibu. Kepala tangan membuka ini ya, membuka atau menutup itu berdasarkan kontrol diri teman yang A atau yang A ya, atau yang B yang merayu Bapak Ibu. Apa B? B ya, yang A ya. Jadi apapun rayuannya ya itu tergantung dari kontrol diri ya. Kita yang mengontrol ya, yang A ya.
rayuan atau tidak ya. Itu nanti inti dari ini adalah kontrol diri. Jadi nanti disiplin positif juga berdasarkan kontrol diri ya, bukan karena orang lain. Itu nanti yang akan dijelaskan. Ya, kemudian pergeseran paradigma ya, teori kontrol oleh Dr. William Glasser. Ini ilusi guru mengontrol murid. Jadi ini sementara kita itu paradigmanya ini guru yang mengontrol murid ya. Ya Bapak Ibu ya, ini kita yang kita laksanakan sekarang ya atau dulu-dulu ya, itu guru mengontrol muridnya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kita ya apa namanya, kalau misalkan berbuat salah ya kita itu apa namanya menghukum dengan ya kata-kata yang kurang bagus dan mungkin ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya. Penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita Bapak Ibu guru ya, kepada anak didik, kalau anak menyuruh ya kita seakan-akan memaksa ya, kalau anak tidak dengar tidak mau kita terus ya kita menyuruh ya gitu. Sementara ini ya. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon ya, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya. Stimulus respon ya, tanggapan yang kebiasaan tanggapan ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, jadi sementara ini kita itu ya. Jadi kita mencoba mengubah orang yang agar berpandangan sama dengan kita. Misalnya kita ingin apa yang baik, berarti orang lain harus mengikuti ya. Sebenarnya kalau teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau misalnya ada anak berbuat buruk ya, itu berarti kesalahan ya. Tapi kalau teori ini semua perilaku memiliki tujuan. Jadi misalkan ada anak terlambat atau anak tidak mengerjakan tugas, kita tanya dulu alasannya ya, kenapa terlambat ya. Oh, barangkali ternyata ibunya sedang sakit ya, disuruh membeli obat atau bagaimana ya. Jadi kita telusuri dulu ya. Karena semua perilaku memiliki tujuan ya. Kalau terlambat itu karena apa ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Itu untuk teori, ini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi orang lain itu tidak bisa mengontrol diri kita ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain ya. Untuk teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi untuk membuat ya, mengatur orang lain itu tidak bisa ya. Kemudian pemaksaan ya, ada pada saat bujukan gagal ya. Jadi tadi ya, misalkan dipanggil nggak mau ya, kita Bapak Ibu guru kadang membujuk anak ya supaya mau ya, kadang seperti itu. Bapak kalau misalkan suruh maju ya nggak mau, nggak bisa, cepat, masa kamu gitu aja nggak bisa ya, cepat maju cepat ya. Jadi ada pemaksaan ya. Untuk teori ini kolaborasi dan konsensus, ciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi bisa pilihan ya, misalnya tidak maju, pada maju nanti apa ya, ada pilihannya. Kemudian model berpikir menang kalah. Jadi kita kadang ya itu ada yang menang ada kalah, tapi kalau untuk teori menang semua ya, tidak ada yang kalah. Teori model berpikir menang-menang. Kemudian disiplin positif, ini pertanyaan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk
menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, ya, ancaman, ya, maupun hukuman. Ya. Jadi disiplin positif itu tadi berarti pertanyaan nomor 1, setuju atau tidak itu ya? Jadi ya kalau misalkan ini ya, jadi ada siswa terlambat, ya, kemudian bapak ibu guru, ya karena kamu terlambat, jadi kamu coba bersihkan itu sampah-sampah yang ada di lingkungan atau di depan sekolah. Ya. Itu kira-kira besoknya terlambat lagi apa tidak? Kira-kira tidak terlambat ya, karena lihat hukuman itu ya. Itu sebenarnya itu hukuman itu ya tidak berkesinambungan dengan kesalahannya ya. Jadi anak itu tidak jera ya, karena mungkin karena takut karena hukuman ya. Seharusnya itu karena anak terlambat misalkan 15 menit, berarti nanti pulangnya lebih akhir ya untuk mengerjakan yang ketinggalan tadi. Jadi teman-temannya sudah pulang, kemudian anaknya jangan pulang dulu karena tadi terlambat 15 menit, berarti 15 menit untuk mengulang atau itu ya yang tadi terlambat, jadi pelajaran yang tertinggal itu ditulis seperti itu ya. Jadi biar dari ini bukan karena ancaman atau hukuman ya, jadi karena kita harus maunya disiplin itu karena diri sendiri ya, bukan karena takut karena ada hukuman ya atau ada penghargaan atau sebutannya. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Ini menurut Dr. William. Dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan dan diyakini seseorang, maka motivasi politiknya akan terbangun. Ya. Jadi kalau ada nilai-nilai kebajikan, ya, motivasi dari dirinya itu akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi diri dalam ya untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Dian Gosen. Ya. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Ini kita di SD Negeri Kejene ya, sudah melaksanakan kurikulum merdeka yaitu kelas 1, 2, dan 4 dan 5 ya. Ini nilai-nilainya adalah beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu jenuh apa enggak Bapak Ibu ini? Masih semangat atau tidak? Ya. Semangat ya? Ya. Kemudian coba kita berdiri, Bapak Ibu berdiri semua ya. Nah, kita nyanyi ya. Sudah apa belum? Ini sudah ada teksnya ya. Ayo kita bersama-sama.
Ya, di itu Pak, di F5. Kemudian selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Untuk yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yaitu motivasi dari eksternal, ya, dari luar. Ini apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, ya. Berarti kalau tidak melakukannya, ini akan dapat hukuman, ya. Misalkan tidak disiplin, ya. Itu berarti karena motivasi eksternal, ya, karena orang lain, ya. Kita karena takut, ya, takut misalkan terlambat, ya, atau kita misalkan terlambat berangkat ke sekolah, ya, takut nanti, ya, dipotong, ya, untuk yang dapat TPP, ya, atau takut nanti merah semua, ya, absennya. Jadi kita harus, karena sudah menjadi guru, ya, kita harus ini, ya, harus, ya, tanggung jawab, ya. Jadi bisa motivasi intrinsik, ya, dari dalam, ya, jangan dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, ya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, ya. Jadi ya tadi lah, ya, jadi dapat penghargaan atau apa. Jadi kita termotivasi, ya, misalkan disuruh buat apa lomba, ya, lomba apa yang dapat hadiah, ya, itu motivasinya besar, ya. Tapi kalau disuruh membuat, ya, tapi tidak ada imbalannya, nanti tidak mau atau tidak maksimal, ya. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, ya, ini adalah motivasi dari diri internal. Saya akan jadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini untuk menghargai diri. Kemudian ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi, ya. Bapak Ibu, ini hukuman, ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya. Jadi tadi misalnya terlambat dapat hukuman. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, ya. Jadi memang kita konsekuensinya apa? Nah, jadi kita sudah ada kesepakatan, ya. Misalkan terlambat berarti apa? Ya, tapi kalau hukuman kan tidak ada kesepakatan, ya, langsung terjadi pada saat itu. Kemudian restitusi merupakan pilihan. Kemudian hukuman ini tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, ya. Misalkan ini anak berangkat atau bangun pagi, ya, ini jangka panjangnya, ini kira-kira kalau misalnya tidak ada hukuman itu bagaimana? Apakah selalu bangun pagi atau bagaimana, ya? Kemudian konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, ya. Pada saat itu saja, ya. Tapi jangka panjangnya karena sudah terbiasa nanti akan berubah. Kemudian menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian hukuman ini korban mendapat keadilan, ya, korban bisa diabaikan. Restitusi korban mendapatkan ganti, ya. Kemudian hukuman ini murid anak akan tersakiti. Konsekuensi murid anak dibuat tidak nyaman. Restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Kemudian perilaku pasif agresif meningkat, ya. Untuk hukuman, untuk konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kemudian masalah terpecahkan kalau restitusi, ya. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kemudian kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kemudian untuk restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Ini kalau ada hukumannya. Kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang, ya. Kemudian kalau hukuman, ini peraturannya adalah kamu harus, ya. Tapi kalau konsekuensi apa peraturannya? Ditanya dulu. Kemudian mampukah kamu melaksanakannya?
konsekuensi ya. Terus kalau restitusi, apa yang kamu yakini, ya. Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, ya, itu untuk restitusi. Kemudian kalau hukuman, murid anak membenci peraturan, ya, kadang ya, banyak yang melanggar ya. Kemudian murid anak menghormati peraturan, itu kalau konsekuensi. Kemudian kalau restitusi, murid anak menghormati dirinya dan orang lain, jadi diri sendiri dan orang lain. Perbedaan hukuman dan konsekuensi, ya, jadi ini hukuman yang tadi sudah ini rangkuman dari tadi ya, konsep diri yang buruk dan konsep diri yang baik ya. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah dipermalukan ya. Ini kehilangan hak ya. Ciri-ciri restitusi ya, ini ada 9. Bukan untuk menebus kesalahan ya, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi ada tindak lanjutnya, memperbaiki hubungan dan tawaran ya, bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi ya. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini tadi ya, ini perbedaan dari hukuman ya. Nih Bapak Ibu ya, coba diperhatikan ini. Hukuman itu tidak terencana ya, bersifat satu arah ya, bisa berupa hukuman fisik, psikis atau kata-kata kasar. Kalau konsekuensi bersifat terencana, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak sekolah. Kemudian pengertian restitusi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ya, itu menurut Kosen. Nah ini coba Ibu, dari penjelasan tadi ya, itu yang banyak ada tabel. Ini Bapak Ibu menentukan hukuman atau konsekuensi ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Dari pernyataan nomor 1 itu, apakah hukuman atau konsekuensi? Ada yang menjawab konsekuensi? Belum. Hukuman ya, hukuman. Kemudian nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu, ini melepaskan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman ya. Dan terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Ada yang menjawab konsekuensi, ada yang menjawab hukuman ya. Coba kita lihat ya jawabannya ya. Nah, ya, betul ya. Jadi ini berkaitan ya. Lari karena pada waktu itu masih pelajaran olahraga, jadi olahraga kan pemanasan ya. Tadi mungkin terlambat tidak ikut pemanasan, lari 2 kali ya, 2 putaran. Jadi intinya adalah konsekuensi itu berkaitan ya, supaya anak itu menyadari kesalahannya dan tidak berbuat yang kedua kali ya, itu ya. Jadi ada hubungannya. Tapi kalau yang pertama kan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat ya, saya tidak akan terlambat. Tidak ada hubungannya sama terlambat ya. Kalau konsekuensi tadi ada hubungannya ya. Itu ya Ibu, tadi sudah banyak yang paham ya. Kemudian dihukum oleh penghargaan ya, tadi yang awal pemantik ya, yang penghargaan motivasi
siswa ini. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi mungkin ini jangka pendek itu ya ikut ya atau disiplin ya karena ada penghargaan ya, misalkan dapat bintang atau di kelas ya misalkan atau tidak terlambat dapat apa ya. Ini. Penghargaan tidak efektif ya, jadi mungkin kalau diberi penghargaan dia akan selalu semangat ya, tapi kalau sudah tidak ada penghargaan dia akan semangatnya berkurang. Penghargaan merusak hubungan ya. Kemudian ya jadi kalau biasa dikasih imbalan ya, nanti kalau dikasih lah malas ketingkong guys tahu bagaimana. Penghargaan mengurangi ketepatan ya. Kemudian penghargaan mengurangi kualitas ya, jadi misalnya disuruh apa kalau dapat hadiah semangat ya, tapi kalau tidak ada penghargaannya ya, tidak maksimal ya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas ya. Jadi kreativitasnya berkurang kalau tidak ada imbalannya. Kemudian bentuk program kebajikan atau apresiasi ya, dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal ya. Beri dukungan secara khusus ya, jadi karena melakukan kesalahan ya, beri dukungan secara khusus ya. Beri pengakuan secara pribadi ya. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid ya, bergantian. Kemudian beri pengakuan secara konsisten ya. Kemudian fokus pada proses. Ini contoh pengakuan apresiasi kebajikan ya untuk pembuka. Kemarin saya perhatikan kamu kok ini ya, nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali ya. Situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita ya. Saya menghargai ya, itu kepedulianmu ya. Situasi pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok ya. Terima kasih untuk ya, ini kebajikannya adalah rasa tanggung jawab ya. Jadi berterima kasih pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai ya. Jadi terima kasih ya kamu sudah mengambil semua sampah yang berserakan. Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah ini ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk kurikulum merdeka, nah, jadi sebelum pembelajaran di awal semester kita buat ya yang namanya kesepakatan kelas ya biasanya yang sering, tapi ini lebih dalam lagi ya, keyakinan kelas ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini Pak Wario ini alasannya apa? Karena apa ini? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Biar dari ditilang apa mengikuti peraturan Pak Polisi atau bagaimana? Takutnya ya. Kalau itu karena aturan ya, kita takut hukuman ya, mau ditilang. Tapi bagusnya itu keyakinan berarti menggunakan helm itu karena untuk keselamatan. Jadi dari diri, jadi kemana-mana ya pakai motornya kita supaya selamat, yang misalnya jatuh, tidak terbentur, kita menggunakan helm. Jadi sudah yakin dari diri. Jadi kemanapun malam-malam atau apa kita menggunakan helm ya. Jangan istilahnya orang polisi ya itu ya aturan ya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Ya kemarin waktu pandemi COVID ya, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Ya. Itu karena apa itu? Takut ya. Ya takut mati itu berarti itu kesehatan ya, bagus itu ya, keyakinan kesehatan ya. Jadi takut kesehatan ya, untuk kesehatan ya, jangan takut ya, untuk kesehatan, menjaga diri. Tapi karena untuk misalkan aturan ya, karena sudah ada aturan kalau tidak pakai masker apa misalkan diberi denda apa ya, itu jangan ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Itu apa? Ya itu menghargai ya, menghargai waktu, menghargai orang lain ya, menghargai peserta lain atau narasumber ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan ya.
lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi itu ya contohnya yang nomor 1 tadi ya. Kalau kita intinya memakai helm takut karena ditilang ya, itu nanti kalau tidak ada polisi itu ya tidak pakai helm. Tapi kalau kita untuk keselamatan diri kita, otomatis kita akan memakai helm ya. Perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas ya. Jadi peraturan kelas ini yang kita biasanya di sekolah ya, dibuat oleh guru ya, bersifat satu arah. Jadi kita oleh bapak ibu guru dan kepala sekolah ya. Tapi keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa ya, bersifat universal. Jadi dalam kelas kita buat apa yang kita buat kesepakatan kelas ya, sebelum semester ya, apa aja. Kemudian prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas ya. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Jadi siswa diberi ya, kalau sekarang ya pakai sticky note ya, atau kertas yang boleh ya, tulis ya keyakinan kelas apa, masing-masing 1 atau 2. Kemudian mencatat semua masukan, jadi ditempel di kertas plano. Kemudian mengganti kalimat negatif menjadi positif. Nah ini yang perlu diingat Bapak Ibu ya. Jadi peraturan keyakinan kelas itu jangan ada kata-kata tidak ya, tidak boleh mencoret-coret ya, tembok ya, tidak boleh buang sampah sembarangan di kelas ya. Itu diganti ya, yang memakai kalimat positif, jadi menjaga kebersihan atau menjaga fasilitas kelas ya. Jadi kata-kata tidaknya itu diganti dengan kalimat positif. Kemudian tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas. Jadi satu-satu ya, jadi dari siswa ya, itu satu-satu dibacakan apakah setuju apa tidak ini anak-anak ya. Kalau setuju kita buat, meninjau dan menyetujui ya. Kemudian keyakinan kelas ditempel ya, di dinding ya, supaya anak-anak selalu paham ya keyakinan kelas kita itu apa. Nah ini ya peraturan kelas ya, nanti jadi keyakinan kelas, kemudian menjadi lingkungan yang positif, nanti jadi budaya positif atau kebiasaan-kebiasaan baik ya untuk sekolah kita. Nah ini tadi ya sudah dijelaskan. Ini kita mencoba ini peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya itu apa? Keyakinan kelas. Nilai apa ini? Nilai apa? Kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya. Mandiri, ya, tanggung jawab, atau apa ya? Dilarang mengganggu orang lain. Nilainya apa? Menghormati ya, menghargai ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai. Nilainya apa? Mandiri, disiplin ya. Dilarang melakukan kekerasan. Ya itu juga menghormati orang lain, masuk yang menghargai. Dilarang menggunakan narkoba. Ya. Itu apa nilai apa? Dilarang menggunakan narkoba ya. Jadi untuk kesehatan ya, kalau misalkan narkoba itu bisa jadi kecanduan ya, bergantian atau menunggu giliran ya, antri ya gitu ya. Gunakan masker seperti ya, kesehatan ya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Coba kita lihat jawabannya. Nah, iya. Tanggung jawab ya, menghormati orang lain atau menghargai ya, berkomitmen, keselamatan ya, kesehatan, narkoba ya, menghormati orang lain, bersabar. Ini ya. Jadi ada nilai-nilainya, nilai keyakinan kelasnya ya. Kemudian 5 posisi kontrol ya. Ini saya bacakan saja ini ya. Ada penghukum ya, jadi kita sebagai guru ya, kontrolnya ini ada 5 ya.
penghukum. Jadi mana nanti yang baik itu yang mana ya? Penghukum atau membuat orang merasa bersalah ya. Jadi kamu kata-katanya atau apa sama anak yang terlambat atau apa ini. Kemudian teman sebagai pemantau, sebagai manajer ya. Ini cara guru berbuat ini untuk menghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk ya. Menyakiti, menyindir ya, di kelas, membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu kecewa ya. Itu jadi anak itu merasa bersalah ya. Kemudian kontrol teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya ya. Kemudian pemantau menghitung dan mengukur. Manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya. Ini ada sampai ini ada 4 kategori. Ini penghukum ini bisa mengulangi kesalahan ya. Kalau pembuat orang merasa bersalah, ini merasa rendah diri ya. Kalau teman lemah, tidak mandiri, ketergantungan ya. Itu misalkan kita menganggap ya ada anak yang sebagai teman ya, jadi terlalu akrab ya. Jadi ini nanti kalau tidak ada kita ya disuruh bapak ibu guru yang lain, ini nanti akan ini ya tidak semangat. Kemudian pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya ya. Kemudian manajer mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri ya. Jadi kita itu harus memiliki posisi kontrol manajer ya. Ini ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini siapa yang mengatakan ini? Kontrol apa ini? Saya kecewa dengan kamu. Tadi apa? Mana? Jawabannya apa? Penghukum atau membuat orang bersalah, atau teman, pemantau atau manajer merasa bersalah ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya ya. Ya. Ayolah lakukan demi ibu bapak, itu apa? Ayolah demi ibu bapak, demi teman ya. Jadi kalau demi ibu bapak ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Yaitu penghargaan, berarti tadi apa? Pemantau ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya. Terus kamu selalu yang paling terakhir ya, cuman ya coba kita lihat ya ini. Jadi saya kecewa sekali dengan kamu ya, ini membuat orang merasa bersalah ya, kalau kita mengeluarkan kata-kata itu ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya ya. Jadi seakan-akan anak itu salah terus ya, ini namanya penghukum. Ayolah lakukan dengan demi bapak atau ibu, itu teman ya. Berarti akrab. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu dapat penghargaan, berarti kontrol pemantau ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini ya, manajer ya, ini yang bagus ini. Untuk memperbaiki kesalahan itu apa ya, dengan apa. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir ya, jadi ada mengumumkan tugas ya, atau terlambat kamu mesti yang terakhir kamu ya. Menghukum ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi ini ada 5 ya. Jadi yang pertama adalah bertahan hidup ya. Kita itu bertahan hidup ya, dari mencari nafkah ya, makan, minum ya, sandang pangan ya, bertahan hidup ya. Kalau jadi ada ya misalkan bertahan hidup ya, kekurangan apa ya, kita bisa berbuat yang tidak sesuai dengan norma-norma ya, bisa ya istilahnya berbuat jahat lah ya, karena ini ya tidak bisa makan ya, uangnya atau kebutuhannya tidak ada ya, bisa berbuat hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima.
kita juga memerlukan ya kasih sayang, ya, diterima. Ya, misalnya kita di sekolah ini, ya, ternyata teman-teman menganggap kita ya atau selalu berkomunikasi dengan baik, menghargai, ya, senang ya. Penguasaan, ya, penguasaan berarti misalkan kita pintar ini, ya, berarti karena pintar diundang apa, ya, suruh apa ya, berarti misalnya memiliki kemampuan apa, ya, itu termasuk penguasaan. Kemudian kesenangan, ya, kita senang apa, ya, kita kan mesti ya hobi, ya, kita memiliki hobi, ya, atau misalnya kayak anak-anak yang main game, ya, itu memang kebutuhan. Jadi kalau misalnya ada anak kita bermain game ya di rumah, itu memang ya harus ada diperbolehkan, ya, jangan dilarang terus, ya, karena itu memang kebutuhan, ya. Ada kesenangan itu memang kebutuhan. Kemudian kebebasan, ya, kebebasan dalam arti ya ada pilihan-pilihan, ya, tidak ini ya ini apa. Ini lima ini memang dimiliki oleh setiap manusia, kebutuhan dasar, ya. Kesenangan juga perlu. Kalau misalnya kita ya suruh kerja terus, ya, tidak boleh, ya, ada hobi, ada apa, ya, kerjain nanti kurang maksimal. Termasuk kebutuhan dasar manusia yang mana dari pernyataan di bawah ini. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Itu apa berarti? Yang kasih sayang, apa kesenangan, apa penguatan, apa bertahan hidup? Kesenangan, ya. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Jadi senang, kesenangan. Ini yang anak TK ya misalkan, ya. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang, gitu ya, sayang, ya. Sayang aku, ya. Sayang. Berarti apa? Ini yang kasih sayang, ya. Ya. Aku hebat kan, bisa bikin guru kejar aku. Ya. Itu berarti apa? Jadi apa? Penguatan. Ya, penguatan itu karena kita memiliki keahlian atau apa, ya, atau kelemahan juga. Ya, misalkan anak minder ya tidur terus pelajaran misalkan bahasa Jawa, ya, karena nggak bisa, ya, akhirnya malas untuk mengerjakan tugas, jadi tiduran. Itu juga penguatan, karena penguatan, ya, karena tidak bisa, jadi anak merasa malas, ya, tidur. Kemudian aku bosan belajar mewarnai terus di kelas. Itu berarti apa? Berarti apa ini? Kebutuhan apa? Dasar, ya. Nah, ini kebebasan. Jadi ada pilihan-pilihan apa? Ya, ada warnai, terus ada apa lagi. Jadi biar anak tidak monoton ya, bosan. Kemudian terakhir ini, ya, segitiga restitusi. Ya, ini yang pertama adalah, ya, kalau kita menyelesaikan masalah ini menstabilkan identitas. Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang misalkan ada anak yang terlambat, ya, saya juga dulu pernah terlambat. Ya, selain itu, ya, menstabilkan identitas. Jadi tidak anak itu saja yang pernah terlambat, tapi kita juga pernah, ya. Jadi ini kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan terlambat, banyak anak yang pernah terlambat. Kemudian validasi kebutuhan, ya. Jadi kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi terlambat itu karena apa, ya. Jadi tadi, ya, misalkan ibunya sakit disuruh membeli obat dulu ke warung, ya, karena terlambat. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi nilai-nilai apa yang telah kita sepakati tadi yang di sekolah atau di kelas, ya, nanti harus, atau keyakinan disiplin, ya, berarti hadir tepat waktu, ya. Nanti setelah anak bisa menjawab itu, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, ya, disiplin. Terus bagaimana, ya, cara atau tindak lanjutnya itu bagaimana, ya. Ya, ini kemarin, ya, saya mencoba membuat segitiga restitusi. Ini masalahnya ini
ini Ardi ini sering terlambat, ini cuma itu ya. Ini tapi ini ya, karena nggak bisa acting jadi ya kaku ya, jadi pawai malah bagus Ardinya. Gurunya. Nah, ya jadi ini adalah cara penyelesaian. Ini misalkan Ardi ini terlambat terus ya, terlambat terus. Ini menggunakan segitiga restitusi. Ya bisa di on itu. Suaranya nanti nggak masuk ya. Oh iya. Iya, tadi suaranya nggak masuk ya. Ya itu ya, jadi ya lanjut saja ya itu ya, karena di suaranya ada ini sebenarnya. Nah ini ya, ini menstabilkan identitas ya. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah ya. Itu jadi cara biar anak tidak terlalu itu ya, menyesali kesalahannya. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini ya. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini contoh ini ya, perkataan guru ya. Kemudian validasi kebutuhan, ya, membantu murid mengenali basic need ya, atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, ya, apakah itu power, freedom, love, and blowing, ya, fun atau survival. Ya. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, ya, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Ya. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Ya. Dan maukah kamu belajar cara lain ya, untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ya. Kamu harus bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi. Ya. Itu contoh dari validasi kebutuhan. Kemudian yang terakhir ini menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Ya. Nilai-nilai universal, apa yang kita sepakati? Ya. Terus kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Terus apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu jadi orang yang seperti apa? Gitu ya. Ya. Sudah selesai ya, terima kasih. Untuk yang terakhir ini Bapak Ibu, ya, ini setelah tadi saya memaparkan ya tentang budaya positif, apa yang Bapak Ibu dapatkan ya pada materi budaya positif kali ini? Ada yang bisa merefleksi? Baiklah, refleksi. Ya, terima kasih Pak. Saya akan mencoba merefleksi tentang apa yang telah disampaikan oleh Pak Wildan. Tadi dari yang sudah dipaparkan itu banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya terbiasa memberi hukuman dengan hukuman fisik, sekarang saya jadi mengerti bahwa hukuman fisik itu tidak membuat efek jerah, tapi itu hanya menimbulkan dendam yang tak berkesudahan. Mungkin ketika anak tumbuh menjadi besar, mereka yang diingat itu dulu
Bu Guru itu hukum saya seperti ini. Nah itu akhirnya menimbulkan dendam. Tapi ketika kita memberi hukuman yang positif, dalam artian kita tidak memberikan hukuman secara fisik yang menyusahkan anak seperti itu, tapi hukuman disiplin yang bisa akhirnya nanti mendisiplinkan anak seperti saat tadi yang sudah dipaparkan, itu ternyata dampak kedepannya, jangka panjangnya itu sangat luar biasa. Tanpa ada dendam, tapi dari diri individu itu tertanam secara intrinsik, itu akan tumbuh sendiri dari dalam diri mereka. Jadi ini sangat materi yang sangat bagus. Apa yang terbiasa sudah terjadi yang istilahnya salah tidak, tapi kurang tepat. Nah di sini diyakinkan kembali bahwa apa yang selama ini kebanyakan terjadi di sekolah-sekolah mengenai hukuman untuk mendisiplinkan siswa itu ternyata masih kurang tepat. Hari ini kita tercerahkan, hari ini kita dapat ilmu bagaimana kita mendidik anak untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu Pak, terima kasih. Tepuk tangan buat berikan refleksinya sangat panjang dan bagus sekali ya. Jadi intinya ya, kita yang selama ini ya melakukan siswa dengan hukuman ya, sering siswa melakukan kesalahan ya, kita sering sekali ya menghukum ya. Untuk kurikulum 13 kurikulum Merdeka ya sudah berganti, ini berarti pembelajaran itu untuk siswa ya. Jadi kita hanya menuntun siswa mau dibawa kemana ya. Jadi siswa itu sudah mempunyai bakat dan minat ya. Kita tinggal menuntun saja ya. Jadi jangan kita guru yang bertindak ya. Jadi apa selalu guru ini menyuruh siswa ya tanpa melihat minat dan bakat siswa. Terima kasih Bapak Ibu ya atas waktunya untuk memenuhi tugas ya, calon guru penggerak ya. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum, tutup. Demikianlah pemaparan dari Bapak Wildan Sobir. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Untuk mengakhiri acara ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat ya? Sarapan ya? Jadi kalian sudah berdoa ya. Kemudian untuk semester baru ini ya, nanti kita buat peraturan kelas atau lebih bagusnya ini adalah keyakinan kelas ya. Kalau dulu namanya memang peraturan kelas, kesepakatan kelas ya. Kalau ini nanti keyakinan kelas. Jadi perbedaan peraturan kelas sama keyakinan kelas ya. Kalau peraturan kelas itu biasanya yang membuat itu Bapak Ibu guru. Tapi kalau keyakinan kelas kita buat antara Bapak guru ya, dan anak-anak ya. Kalian semua kita sepakati bersama. Sebelum kita buat keyakinan kelas ya, supaya lebih semangat ya pada hari ini, kita ice breaking dulu ya. Ingat ya, yang cukup semangat ya. Ya bersama-sama konsentrasi. Semangat 1, semangat 2, semangat 3, semangat 1, 2, 3. Semangat 3, 2, 1. Terima kasih ya. Semangat ya. Oke, kita mulai ya. Jadi nanti
kalian itu menulis ya, menulis sendiri, boleh 2 ya, boleh 1 juga boleh. Kalian pengennya apa ya? Keyakinan kelas kita ini kelas 6 itu apa pengennya ya. Jadi kamu pengennya apa ya di kelas ini, misalkan ada beberapa waktu ya atau yang lain ya. Jadi kalian berpikir sendiri ya, nggak usah tengok-tengok ya. Jadi maunya apa kalian ya? Kita bagikan ya. Tolong kapan? Oops, wis aku temen. Satu aja satu dulu. Nanti yang sisanya nanti kita buat untuk menempel buat keterangan yang sudah jadi ya. Atau keyakinan kelas yang sudah jadi. Pasti akan dipakai. Kalian tulis nama, boleh di atas boleh, boleh ya, nama kamu ya, terus apa yang kamu ingin buat ya, yang ingin kita sepakati buat ya. Oke ya, keyakinan kelas sudah kita buat ya, kita sepakati bersama. Semoga ya nanti kalian bisa menjalankannya ya. Semoga bisa menjalankan apa yang kalian semua sudah buat ya, kita sepakati bersama. Nah ini kalian tadi sudah membuat ya keyakinan kelas. Ini ada 10 poin ya yang tadi ya. Nanti kita tempel ya, mau ditempel di mana ini biar selalu ingat. Di belakang sana, di sini sampingnya tiket ya. Oke,